Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Baik baik. ya. Terima kasih sudah bersedia di dalam ruangan ini meskipun ini lagi ada class meeting, tapi kalian sudah mau bersedia untuk datang ke ruangan ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, siang ini kita akan melakukan bimbingan kelompok kurang lebih selama 45 menit. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama kalian, adakah yang pernah atau sebelumnya sudah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Belum. Oke, sebelum mulai kegiatan ini lebih baik kita berdoa dulu aja ya. Oke, semoga diberikan kelancaran, keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Dipimpin oleh si Faruk ya. Silakan Faruk dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mengawali kegiatan, baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Faruk. Bahas tentang bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa, tidak terkecuali dalam dinamika kelompok untuk membahas masalah-masalah umum yang sedang terjadi di sekolah ini. Dan pada kegiatan ini Bu Nurul membuat atau topik tugas. Nah, topiknya itu adalah pengendalian emosi dalam perkelahian. Ya, jadi Ibu harap pembahasan materi ini mampu memberikan manfaat untuk kita semua. Tujuan yang pertama, kalian bisa memvalidasi emosi. Yang kedua, mampu mengelola emosi. Dan yang ketiga, mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi untuk menghindari konflik atau perkelahian itu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada hal yang perlu kita patuhi. Yang pertama, apa yang kita bicarakan dalam kelompok ini harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh ada yang bebas tapi nyeleweng, artinya ngomongnya jorok atau ngomongnya saenake dhewe, sesuka hati atau bahasa-bahasa kasar. Perilaku yang muncul juga perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat, kenormatifan ya. Terus di dalam kelompok ini Ibu berharap itu sukarela, tidak ada paksaan. Kalian bisa mengambil dari manfaat dari bimbingan kelompok ini, dinamika ini muncul, kemudian kalian juga bersikap sesuai bagaimana siswa pada yang seharusnya. Dan bagaimana sih sikap kalian atau kita semua dalam bermasyarakat. Nah, ditunjukkan dalam kelompok ini. Tidak ada lagi yang kayak saling mengejek, membuli. Berharap tidak ada seperti itu ya. Dan apa yang terjadi di kelompok ini, misalkan kalian mengetahui hal yang tidak baik, misalkan nanti melihat si Zikra mengupil, nggak boleh dibicarakan di luar ya, cukup kita aja yang tahu, karena tidak semua yang kita lihat itu harus dibicarakan oleh orang lain ya. Jadi kan semua manusia itu ya kayak gitu, artinya tidak perlu apa yang tidak sepantasnya dibicarakan itu kita omongan keluar gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada 4 tahapan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu tahap awal ya. Jadi Ibu menjelaskan mengenai tujuan dari bimbingan kelompok, kita ngapain aja. Terus yang kedua ada tahap peralihan untuk menanyakan persiapan kalian. Yang ketiga tahap inti, dan yang terakhir adalah pengakhiran. Nah, sebelum memulai kegiatan Ibu mau menjelaskan, jadi bimbingan kelompok ini kita pakainya teknik role playing. Apa itu role playing, ada yang tahu? Belum tahu ya. Jadi role playing itu bermain peran. Nah, dari bimbingan kelompok ini Ibu mengambil tema kan tentang pengendalian emosi dalam perkelahian, dalam mengatasi perkelahian. Jadi nanti kalian Ibu minta untuk beri skrip skenario, dan nanti ada beberapa siswa yang Ibu pilih untuk menjadi pemerannya. Tidak semuanya, ada yang berperan, ada juga yang mengamati. Nah, nanti ada yang berperan itu mungkin 8 orang, yang satu mengamati, seperti itu. Terus sebelumnya ini ada daftar review dulu, kalian isi. Ini silakan diisi dulu. Silakan diisi. Nama nggak harus nama lengkap ya. Nama panggilan aja nggak apa-apa.
Ya, saya mau tanya, di kelompoknya ada yang belum kenal? Karena berbeda kelas ya. Ya. Tapi alangkah baiknya dari per anak silakan menyampaikan atau perkenalan dulu, cukup simpel aja, nama sama kelasnya aja. Dimulai dari kanan atau kiri? Dari kanan. Oke, Mas Faruk silakan. Saya Faruk Akbar Syahidaya Karya, bisa dipanggil Faruk, dari kelas 12 MIPA 3. Oke, sama 3. Saya Ahmad dari 12 MIPA 1. MIPA 1. Saya Iskra dari kelas 12 MIPA 4. Saya Mas Alur Saputra dari kelas 12 IPA 3. 3. Saya Tulang Maulana dari kelas IPA 12 MIPA 3 ya. Saya Wisna dari IPA 3. Saya Miko Triputra dari kelas IPA 3. Saya Erwinda dari kelas 12 MIPA 3. Saya Pribadi Nafisa dari kelas 12 MIPA 4. Oke, saya rasa kalian sudah kenal meskipun beda kelas ya, karena sama-sama kelas 3. Baik, untuk menyingkat waktunya, jadi setelah perkenalan ini Ibu mau menyampaikan, jadi sesuai identifikasi masalah yang Ibu temui di lapangan akhir-akhir ini, di 2 bulan terakhir ini, dan setelah sekolah itu normal itu banyak terjadi perkelahian di sekolah kita, baik itu sama-sama kelas 2, kelas 3 atau beda jenjang ya. Menurut kalian sebenarnya itu terjadi karena apa nih menurut kalian? Dendam, terus apalagi emosi ya, bisa menurut apa? Menurut kamu kenapa itu perkelahian itu terjadi? Harga diri untuk mempertahankan bujukan teman ya. Siapa lagi? Desa teman-teman, kalau melo gitu ya, ikut-ikutan gitu ya. Apalagi Miko? Salah pahaman. Oke. Zikra? Adu domba ya. Baik, jadi dari beberapa hal ini menurut kalian seperti itu yang terjadi di sekolah kita, memang karena intensitas bertemu sama teman-teman kalian itu hal yang membuat kesalahpahaman itu terjadi, sehingga terjadi perkelahian antar kelas, meskipun kayak misalkan si A sama B sebenarnya tidak ada masalah, hanya kesalahpahaman, tapi karena emosinya itu kayak nggak bisa terkontrol, sehingga yang terjadi adalah perkelahian. Dan yang sering terjadi itu memang tidak hanya 2 orang yang bertengkar, tapi menimbulkan banyak orang. Penyebabnya apa ini? Misalkan si Faruk bertengkar sama si Miko, tapi si Tio ikut-ikutan, padahal Tio belum tentu tahu masalahnya apa. Karena apa coba? Solidaritas. Nah, memang terjadi perkelahian itu ya, itu salah satunya solidaritas, merasa itu teman saya harus saya bela, meskipun si Zikra misalkan nggak ada masalah sama si Faruk ya, tapi karena solidaritas pada teman akhirnya ikut-ikutan. Baik, dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas mengenai topik pengendalian emosi dalam perkelahian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bahas tentang emosi ya. Jadi emosi adalah gejala fisik psikologis yang terjadi pada diri kita, yang berdampak pada sikap kita, perilaku kita, persepsi kita, dan menimbulkan ekspresi tertentu. Nah, manusia memiliki beberapa ekspresi yang muncul melalui ekspresi wajah, ekspresi suara, ekspresi sikap dan tingkah laku, serta ekspresi lainnya, seperti itu. Nah, di sini Bu ada poster kecil terkait dengan jenis emosi ya. Nah, yang mana ada 4 dasar emosi itu. Yang pertama, gembira atau rasa senang. Yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, kesedihan. Dan yang keempat adalah amarah. Di dalam lingkaran ini seperti roda yang saling berbaur, yang bisa berubah namun saling mempengaruhi. Nah, yang di luar ini selain 4 dasar itu adalah namanya emosi campuran. Apa itu emosi campuran? Jika emosi dasar dikombinasikan dengan emosi campuran, maka tercipta suatu perilaku tertentu. Semisal, Ibu contohkan ya, perasaan gembira ketika dihadapkan dengan penerimaan diri, penerimaan dari luar, akan tercipta cinta, emosi cinta. Kemudian ketika emosi sedihan dikombinasikan dengan terkejut, yang terjadi adalah rasa kekecewaan yang mendalam. Seperti halnya emosi amarah dihadapkan dengan pengharapan yang tidak terkendali atau pengharapan yang tidak terwujud,
yang terjadi adalah permusuhan dengan orang lain. Seperti itu. Nah, di sini di dalam lingkaran ini adalah seperti roda yang saling berbaur namun bisa berubah. Seperti itu ya. Baik, dalam kegiatan ini Ibu akan membuat teknik role playing dengan tema perkelahian. Yang mana ya nanti ini skripnya, silakan dibaca, dipahami dulu. Yang bermain peran itu Nafisa, Bu Rotu Nafisa, kemudian Herwinda, Miko, Husna, Tio, Sarul sebagai pengamat ya, Zikra dan Akmal Zaki dan si Faruk. Silakan. Sudah? Sudah ya. Nah, ini jadi silakan dibaca dulu, dilihat skrip senarionya, kalian diskusi. Kalau sudah siap kalian menyampaikan ke Bu Nurul, Bu saya sudah siap untuk berperan kayak gitu. Ya, silakan diskusi bentar. Nanti direncanakan mau kayak gimana. Nanti kalau sudah siap, langsung kalian berperan. Sudah ditanyakan sebelum melakukan peran? Sudah ya. Faruk sudah ya. Jadi Dikra, Sarul siap ya mengamati temennya ya. Terus Tio siap, Husna siap, Niko oke. Sebagai guru BK-nya siapa ini? Oh, Nafisa, kamu sebagai wali kelas. Supaya yang lain berarti sudah tahu perannya masing-masing ya. Sudah, kumpulkan dulu kalau sudah paham. Ya, silakan kalian berperan sesuai yang Ibu Nurul skrip yang Ibu berikan. Tapi untuk kalimat yang kalian ucapkan, ide itu kalian bebas, kalian inovasi sendiri. Saya mau bagaimana? Sebagai peran yang Faruk yang temperamen seperti apa, kemudian Miko yang seperti apa, dan teman-teman yang lain seperti apa, kemudian Nafisa guru BK-nya seperti apa, Herwinda seperti apa, Ibu bebas. Yang intinya Ibu pengen kalian yang berinovasi sendiri dengan pendapat kalian sendiri. Yang penting yaitu satu, dengan bahasa yang yang harus sesuai dengan norma yang berada di masyarakat ya. Jangan bahasa kasar atau kesannya membuli kayak gitu ya. Nah, dalam bimbingan kelompok kita hari ini kita harus menyepakati waktu. Ibu pengen dalam bimbingan kelompok ini kita menyepakati waktunya 45 menit. Gimana, setuju? Oke, setuju ya. Namun jika nanti semisal nih kegiatan kita belum selesai dalam waktu 45 menit, bolehkah dilanjutkan? Boleh. Oke, kalau misalkan dalam waktu 45 menit kegiatan kita sudah selesai, berarti boleh berhenti ya. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan waktu 45 menit, namun jika dirasa nanti kita selesai sebelum waktunya, berarti boleh selesai. Dan jika kita dalam waktu 45 menit itu belum selesai kegiatannya, boleh dilanjutkan. Seperti itu ya. Oke, silakan dilakukan. Bang, beli bang. Ini Bel. Yang enak nih.
Ini enak semua ini. Baiklah. Ada minum. Nah, ayo, biar. Saya satu, Mas. Ya. Taruh memang. Yang bayar ini ya? Oh iya. Jadi itu. Kamu yang bayar. Ya. Yuk. Baru kok sekarang gitu ya. Kelakuannya emosi terus sama teman-temannya. Nggak bisa dikontrol. Iya. Parah orangnya. Emosian orang. Iya, Cuk. Terusnya Akhir-akhir ini kalau dilihat tuh orangnya gampang emosian, tambah temperamen gitu. Tadi di kelas juga dia gangguin teman-teman yang sedang belajar. harusnya gimana ya? Apa kita perlu negur dia? Harusnya ditegur biar dia sadar gitu. Orangnya parah. Tapi ya Tapi gimana ya? kalau ditegur dia bisa marah nanti, malah bisa salah paham sama kita. Iya sih susah, nanti pasti jadinya berantem. Tapi kayaknya nanti kalau ditegur bisa marah dia ya. Ya mau nggak mau harus kita tegur. Orang perilakunya kayak gitu kok. Emang orang kayak gitu bisa ditegur? Harusnya bisa kalau kita konsultasi sama guru BK kita biar dia bisa bantu. Ya bener tuh. Ya coba nanti kita tegur lah sebisanya. Udahlah yuk, nggak Yuk. baik ngomongin teman sendiri. Tahu gimana? Jangan bertengkar deh. Jangan bertengkar, Mas. Maksudmu apa? Ya saya nggak sengaja. Kamu gak lihat ini basah? Beres sedikit doang. Kalau rusak gimana? Bisa ganti kamu, ah? Ya elah tinggal keringin kek. Ya kalau cuma basah. Kalau rusak gimana? Bisa ganti kamu. Ya tadi ngapain kamu? Di kantin ini nyelobot menjadi jagoan kamu. Apa? Ganti kamu, ah? Kenapa? Apa kau? Hah? Woi, dia. Bu, ada orang yang bertengkar di sana. Siapa? Nggak tahu, kelas 12 di Perda. Kita ke sana ya, kita. Weh, jangan pada bertengkar. Weh, jangan pada bertengkar, weh. Yaudah, kita masuk ke dalam BK dulu semuanya. Yuk, sini semua. Duduk. Duduk. Gimana? Awal kejadian tadi itu apa? Saat saya bersama teman-teman mau ke kantin, terus Faruk gak sabar menerobos. Ada yang mau nambahin? Jadi gini Bu, ceritanya. Awal mulanya kan kita mau pergi ke kantin. Bareng sama teman-teman tuh Bu, mau beli es teh. Kan antri tuh Bu, otomatis kan langsung Faruk datang nyerobot antrian. Kita pas itu udah maklumin, ya nggak apa-apa lah. Teman kita juga, ada teman kita. Terus pas kita semuanya balik ke kantin, esnya si Miko itu nggak sengaja ketumpahan di sepatunya Faruk. Terus ya gitu tuh Bu. Si Faruknya kan anak yang bisa dibilang temperamen.
berkelahi sama cowok itu. Apa dia sengaja, Bu? Enggak, tapi saya sudah minta maaf. Apa tapi kamu sengaja? Tapi saya minta maaf. Sudah. Terus Tapi dia sengaja. Sepatu saya basah. Teman-teman juga tidak tahu kalau saya sudah minta maaf. Ya enggak teman-teman? Ya tadi Miko sudah minta maaf. Kan bahasa dikit kan ya nggak apa-apa toh. Tapi basahnya nggak dikit, Bu. Udah, kita tuh di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Terus kalau si Miko nggak sengaja numpain es teh ke sepatu kamu, terus kamu gimana? Ya saya nggak mau tahu, Bu. Sepatu saya basah. Nanti kalau rusak gimana? Kan kalau basah bisa dijemur, Iya kalau cuma basah. Terus kalau rusak? rusak bisa dijahitin toh. Kalau semisal solnya agak buka sedikit kan bisa dijahitin. Gimana Miko? Beneran nggak sengaja? Iya Bu, saya nggak sengaja. Kalau saya sengaja ngapain saya minta maaf Bu? Dia juga tahu Bu kalau saya minta maaf Bu. Ya, tapi saya diroyok, Bu, sama teman-teman. Kenapa teman-teman ngeroyok si Faruk? Ya kita merasa nggak terima, teman kita kan udah minta maaf ya sengaja, tapi kelakuannya masih gitu. Kita nggak bisa memaklumi yang seperti itu. Terus siapa yang tadi ngawalin dulu? Ya si Faruk dulu Bu yang awalin, cuman kan kita lihat Miko dihantam, saya nggak terima. Terus saya niat mau misah, malah saya ikut kehantam. Jadi saya ikutan bantu Miko, karena Miko sempat jatuh juga Bu. Oh gitu. Terus kamu tuh juga salah Faruk. Jadi gimana Faruk? Apakah benar yang dikatakan oleh Zikra? Apa, Bu? Saya yang dihantam dulu. Ya saya balas lah. Otomatis saya bela diri. Apalagi 5 anak yang royok saya. Kok beda? Pernyataan Zikra bukan begitu. Ya tadi yang saya ceritakan ya sesuai fakta. Kita yang merasa dihantam dulu ya kita membela diri juga. Pernyataan Faruk itu menurut saya salah, tidak seperti yang terjadi. Ini kalian untuk membela diri sendiri. Enggak. Kalau membela diri sendiri kan pengen menang sendiri ya Bu ya. Tadi aja di kantin Faruk sudah nerobos Bu. Kami sudah maklumin lah Bu kalau sifat Faruk begitu Bu. Tapi kok kenapa saya sudah minta maaf malah diajar sama Faruk? Ya gimana, Bu? Itu kan sepatu satu-satunya sepatu kesayangan saya juga. Kalau rusak saya nggak tahu lagi saya mau pakai sepatu yang mana. Jadinya kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Bu. Ya udah iya, Bu. Terus apa ini mau dendam-dendaman? Enggak toh. Ya. Ya udah, saling memaafkan aja. Jadi dari guru BK udah memberikan masukan. Dari kalian mau gimana? Masih dendam-dendaman? Atau mau baikan? Gimana? Miko? Faruk? Ya udah Bu, berikan aja Bu. Baikan? Ya udah, saling Salaman. jabatan tangan. Maaf ya. Gue harap gak cuman diomongan aja, kelas dalam hati. Iya, Bu. Kalian kok gak salaman? Berikan semuanya. Minta maaf. Saya sebagai wali kelas kalian tuh tahu sifat kalian tuh kayak gimana. Kejadian ini tidak yang pertama kalinya. Kalian pernah berantem sama adik kelas, sekarang malah sama teman sekelas sendiri. Ibu mau kalian buat surat perjanjian. Jika kalian mengulangi perkelahian lagi, ibu akan alihkan ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Jangan tuh, Bu. Kita kan masih sekolah. Nanti kalau kita di polisi otomatis kita nggak bisa sekolah. Nanti kita nggak punya masa depan. Ya kalau kalian gak mau, kalian kalau mengulangi lagi mau dihukum apa? Ya bersih-bersih toilet Bu, apa-apa itu. Bersih-bersih toilet. Yang Ya, nggak lain apa-apa, Bu. buat perjanjian bersama. Yang lain gimana? Iya, Bu. Terserah Bu. Kita janji nggak akan ngulangin ini lagi, Bu. Ini yang terakhir kalinya, Bu. Ya kalau kalian mengulangi lagi, kalian mau dihukum apa?
Tadi Zikra bilangnya bersih-bersih toilet. Yang lain? Bersih-bersih musola, Bu. Ya udah, sesuai kesepakatan bersama, kalau kalian mengulanginya lagi, kalian dihukum untuk membersihkan musola, toilet, sama gudang. Ya, Bu. Iya, Bu. Saya ambilkan kertas dulu. Jangan lupa kalau udah dikasih tanda tangan. Kalau udah, perwakilan 1 membacakan. Faruk bisa berlaku. Iya, Bu. Silakan. Perjanjian dengan Bu Yo. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Faruk Akbar Syah Indriya Karya, kelas 12 MIPA 3. Saya Muhammad Akmal Yaki Mubarok, kelas 12 MIPA 1. Saya Ilham Maulana dari 12 MIPA 3. Saya Zikra Samuel Ahmad dari kelas 12 MIPA 4. Saya Mikotri Putra dari kelas 12 IPA 3. Menyatakan bahwa pada hari ini saya akan berlatih untuk mengendalikan emosi dan diri, untuk menghindari konflik atau perkelahian di sekolah dan luar sekolah. Jika saya terbukti melakukan perkelahian lagi, saya siap menerima sanksi berupa membersihkan toilet, musola, dan gudang. Dempet 14 Desember 2022. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Faruk Akbar Syah Indriya Karya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Akmal Yaki Mubarok. Saya bertanda tangan di bawah ini Ilham Maulana. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Zikra Samuel Ahmad. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mikotri Putra. Terima kasih sudah bermain peran sangat baik. Berharap ada hal yang manfaat dan hikmah yang ada yang sudah dilakukan oleh kalian. Karena prosesnya tadi ibu lihat sangat luar biasa. Beberapa kali kayak ketawa, beberapa kali gagal, tapi tidak apa-apa, itulah namanya bermain peran. Berharap di balik itu kalian mampu menyadari apa sih makna dari dibalik dari bermain peran itu. Ya. Sekarang aku tanya sama yang pengamat dulu dari Syahrul nih. Ya, Syahrul, gimana peran teman kalian? Untuk peran dari teman-teman saya ya cukup bagus, meskipun ada beberapa tadi peran yang ketawa-ketawa gitu ya, nggak apa-apa lah, maklumin aja. Ya, dimaklumin. Ya. Oke. Ya, Kalau bagus. terus kalau kamu melihat si Faruk, si orang yang temperamen, bagaimana? Ketika menghadapi situasi seperti itu harusnya bagaimana? Menurut saya seharusnya Faruk itu tidak perlu emosi. Iya, tidak perlu emosi. Bisa selesaikan masalah dengan baik-baik. Contohnya gimana, Rul? Mungkin ya dengan gagap. Gak apa di mana, gak apa-apa. Ayo, dengan gimana? Menurut kamu gimana, Tio?
kalau dengan situasi ketika Faruk tadi kan dibasahin itu tumpahan es, terus menurut kamu Faruk kan langsung kayak emosi jotos ya. Menurut kamu Faruk harusnya bagaimana kalau untuk mengontrol emosinya? Mengademi. Gimana Zikra? Ya memaklumi aja. Dimaklumi. Oh iya, tadi Miko udah minta maaf ya Ruk. Jadi ini perannya Miko tadi, Miko, si Faruk kan kayak emosi ya, apa-apa langsung main pukul, meskipun si Miko udah minta maaf. Baik, untuk pelakunya sendiri nih yang temperamen, bagaimana kamu berperan itu, ada kesulitan nggak? Sulit sekali. Kenapa sulitnya? Itu berbanding terbalik. Oh gitu. Jadi menurut kalian Faruk itu seperti apa sih? Setidaknya? Oh, tidak sombong, baik. Tapi bagus Doro, kamu dia bisa memerankan orang yang temperamen. Terus kamu bisa memaafkan ketika teman kamu itu tidak sesuai yang kamu inginkan. Kayak tadi ketika sepatu kesayanganmu ditumpahin teh, dan itu memang sepatu satu-satunya kamu, takut rusak, dan kamu sudah berani meminta memaafkan dan berdamai dengan keadaan, itu sudah sangat bagus. Nah, untuk si yang royok nih, yang peran yang royok teman-temannya nih, teman-temannya Miko, bagaimana nih? Kenapa kok sampai mengeroyok? Ya, niatnya membantu. Namanya juga teman. Oh, namanya bukan. Solidaritas ya. Satu kenal sama semua. Ya. Oke. Terus seharusnya nih, saya tanya ke guru BK-nya nih, sama wali kelas. Ketika kalian sebagai guru BK ya nantinya mungkin ya, atau wali kelas, kalau menghadapi siswa seperti itu harusnya bagaimana? Harus sabar ya. Kalau untuk si Faruk sendiri ketika dihadapkan seperti itu harusnya bagaimana menurut kamu? Ya lebih mengontrol emosi aja sih itu penting banget Ya. Karena dampaknya banyak banget ya. Kayak tadi ada yang mengancam ya, takut kan kalau sudah di luar tuh pasti banyak beberapa orang yang terlibat, tidak hanya kalian yang bermasalah tapi juga pihak-pihak luar juga, mungkin satu desa ya kayak gitulah, itu banyak yang kena. Dan di sekitar kita sudah banyak seperti itu ya, artinya yang berdengar cuma si A sama si B, yang ikut C, D, E sampai Z gitu ya. Nah gitu. Baik, Ibu harap apa yang sudah kalian lakukan itu kalian bisa mengambilnya ya. Baik, untuk kesimpulannya bagaimana? Dari praktek bermain peran ini, menurut kalian pengendalian emosi itu harus yang bagaimana? Ketika kalian dihadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, nah, kalian harus bagaimana? Harus memaklumi keadaan, berdamai dengan keadaan. Memaklumi keadaan, berdamai dengan keadaan ya. Ya, teman dan manusia itu kayak ibaratnya memang kadang salah, tidak, padahal niatnya tidak tidak mau mencari masalah, tapi karena ketidaksengajaan itu yang membuat kalian terpancing emosi gitu ya. Ibu punya 8 cara untuk mengelola emosi, yang mana ini bisa jadi salah satu alternatif kita ketika kita dihadapkan oleh kondisi yang tidak sesuai dengan diri kita. Nah, alternatif ini bisa digunakan ketika kita dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita dihadapkan oleh suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang membuat kita terpancing emosi kita. Nah, ini ada 8 cara untuk mengelola emosi biar kita tidak sering terjadi konflik dengan orang lain. Yang pertama, dilakukan dengan mengatur cara bernafas ketika sedang menghadapi rasa emosi yang tinggi. Ini Ibu contohkan, semisal tadi kejadiannya di adegan itu kan si Faruk sepatunya basah nih karena Miko tidak sengaja menumpahkan teh. Nah, apa yang diperbuat oleh Faruk dalam cara pertama ini yaitu mengatur nafas. Ketika kalau dalam orang Islam itu ketika dihadapkan kejadian yang tidak terkendali itu astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Itu salah satu cara biar kita tidak terpancing emosi. Untuk yang kedua, mengeluarkan emosi negatif dengan cara berteriak sambil tetap mengingat masalah dan perhatikan tempat. Jadi dalam hal ini si Faruk, ini saya Ibu contohkan si Faruk ya. Si Faruk itu berteriak, mungkin kayak gitu aja. Itu salah satu mengeluarkan emosi negatif ketika kita pengen marah, seperti itu. Untuk yang ketiga, efektif dilakukan expressive writing ya,
efektif dilakukan untuk mengurangi beban emosional bagi orang yang suka menulis. Contohnya, ketika seseorang itu memang suka menulis ya, ketika dihadapkan dengan emosi kepada orang lain, marah kepada orang lain, atau mungkin kesal dengan orang lain, kita coba menulis apa yang kita rasakan itu ditulis dalam kertas, atau mungkin kalau orang yang kenal itu di buku diary, nah seperti itu. Jadi luapkan segala kekesalan kita, kemarahan kita, kesedihan kita di kertas atau di buku dengan cara menulis. Itu dalam hal ini, Penny Poster ini itu salah satu cara atau alternatif untuk mengelola emosi kita. Yang keempat, self-soothing, memberi ruang pribadi yang luas untuk menenangkan diri ketika merasa sangat marah atau sedih. Jadi kita kayak bukan berarti kita itu menjauh dari dunia sosial atau mungkin dengan orang lain, tapi kita kayak menarik diri untuk menenangkan apa yang terjadi dalam kita refleksi biar yang namanya amarah itu tidak langsung terluap pada orang lain dan tidak menimbulkan konflik dengan orang lain. Yang kelima, musik meditation atau meditasi musik seperti itu ya. Nah, ini mendengarkan musik yang kita sukai, atau kalau orang Islam itu murotal Al-Quran, membuat perasaan lebih rileks. Jadi bagi orang yang meyakini kalau Al-Quran itu mampu meredamkan emosi, silakan kalian terapkan itu ketika kalian marah. Jadi dalam hari ini itu kalau kalian suka musik yang sangat tenang, mungkin pop, dangdut, Korean kayak gitu, jadi kalian terapkanlah untuk mendengarkan musik-musik, baik itu musik secara tradisional, pop, kemudian musik dalam hal ini itu kayak murotal Al-Quran yang bisa menenangkan amarah kita. Yang keenam, self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Nah, self-talk ini dapat meredakan ketegangan emosional dalam diri ketika kita sedang emosi. Jadi kayak ngomong dengan diri sendiri di cermin gitu. Saya marah, saya sedih, saya kesal dengan si siapa, saya marah dengan si Faruk, sama dengan si Miko. Kayak gitu tuh kita omongkan aja di depan cermin. Itu gak masalah, itulah bagian dari self-talk. Artinya kita mengungkapkan atau kita berbicara dengan diri sendiri atas kemarahan kita kepada orang lain, tapi tidak di depan orang yang kita marahi atau orang yang kita kesali. Dan yang terakhir, ada selanjutnya ada reminiscence therapy. Mengingat hal yang baik yang kita lalui bersama seseorang atau hal yang membuat kita emosional bisa menenangkan. Jadi dalam hal ini misal si Faruk, dia kan sudah berteman dengan si Miko sangat lama, mungkin dari kelas 2 ya. Udah tahu baik buruknya si Miko, mungkin Miko orangnya suka iseng, suka bercanda. Nah, dalam hal ini ketika Faruk sangat kesal dengan Miko, yaitu salah satu alternatifnya adalah mengingat kebaikannya si Miko, mengingat kebaikan kebersamaan si Miko sama dan teman-teman yang lain. Itu membuat rasa amarah dendam kita itu akan mereda. Oh iya, mungkin Miko itu hanya iseng dengan saya, hanya tidak sengaja dengan saya. Nah, itu membuat kita sedikit artinya kita meminimalisir konflik dengan orang lain. Ternyata Miko itu lebih banyak baiknya kok ketimbang jeleknya, seperti itu. Yang terakhir, simple self-care. Kegiatan sederhana seperti mandi, memasak, dan pijat untuk membantu pengolahan emosinya. Jadi ini kayak semacam healing, tapi bisa dengan cara sederhana, dengan memasak. Bagi orang yang suka memasak, bagi yang perempuan ya Mbak, ini bisa diterapkan ketika kita marah dengan orang. Ya udah, kita alihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat, contohnya memasak, seperti itu. Kemudian pijat, diyakini beberapa orang itu pijat bisa merilekskan perasaan kita, tubuh kita, mengistirahatkan tubuh kita, perasaan kita yang sedang capek, seperti itu. Ini beberapa cara ya yang bisa digunakan, bisa diterapkan dalam kehidupan kita untuk ibu dan untuk kalian semuanya, yang mana dalam hal ini bisa untuk mengelola emosi dan menghindari konflik dengan orang lain. Gitu ya. Baik, ini Ibu akan berikan LKPD, lembar kerja beserta didik. Ibu harap kalian mau mengisi semuanya. Jangan lupa ditulis nama sama topiknya, pengendalian emosi terhadap perkelahian.
Nah, kayak di pulpen. Ini loh. Jam berapa? Udah, Bu. Kurang sih Ben. Kurang satu mau Pak. Kalau balik nanti kemudian nggak mau. Ini ron. Saya mendapatkan pengalaman Pinjam sama nanti. Topik apa? Topik pengendalian emosi dalam perkelahian. Pengendalian emosi dalam perkelahian. Kisi kalau kalian merasa apa namanya, saya mendapatkan Emosi apa? emosi dalam perkelahian. SS, SCS, KS, STS. Oh, kelas, kelas ya. Tanda tangan di belakang, nah, tanda tangan di belakang jangan lupa. Sahrul juga. Nah, kalau nanti diisi nanti gak apa-apa. Ya di sini sesuai kalau kamu rasa saya melakukan pemahaman yang baru, ya udah itu saja sangat sesuai ya kan. Role play Tapi sudah benar. Role play ya tadi bermain peran. Jangan lupa tanda tangan di belakang ya. Tanda tangan di belakang, nah, tanda tangan di belakang jangan lupa. Iya, Bu. Kalau sudah kayak Zikra langsung tanda tangan di belakang ya sih. Si Sahrul juga. Iya. Nah, kalau nanti diisi nanti gak apa-apa. Wes, kenal. Sudah, Bu. Sudah masihkan sini ke itu musnah belum selesai. Kalau sudah belum dikumpulkan. Tanda tangan jangan lupa loh ya. Sudah. Ya, nama terang tanda tangan. Di bawah ya. Udah, carry. Ini Mbak yang belum ya.
Ya semua sudah ya. Untuk kegiatan hari ini HP-nya Maulana Husna. Bentuknya mana ini? Baik, ini LKPD sudah Ibu terima dan kalian kumpulkan. Evaluasi hasil juga sudah kalian kumpulkan ya. Nanti Ibu akan lihat bagaimana hasilnya. Ibu harap jika nanti di suatu hari Ibu akan melakukan kegiatan tidak lanjut dari kegiatan hari ini, entah itu mungkin kelompok, konseling kelompok atau konseling individu, Ibu harap kalian siap mengikuti ya. Oke, siap ya? Ya, baik, kalau semuanya sudah sepakat, kita akhiri kegiatan. Kita berdoa dulu karena tadi kita mulai dengan doa dan kita tutup dengan sedikit. Silakan ketua kelas, ketua kelompoknya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, agar kegiatan bermanfaat bagi kita, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya dan terima kasih untuk partisipasinya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.